Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengatasi fobia dan gangguan kecemasan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 2903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Siapa lagi kalau bukan Kak Jovita Maria Ferliana FSC Psikolog. Selamat pagi Kak Jo, Selamat apa pagi, kabar? Matt. Luar biasa baik. Luar biasa baik, selalu semangat kalau ngelihat Kak Jo hadir di Bincang Sehati. Terima kasih, Jadi saya kita juga nggak cemas semangat ya. lagi. Iya, iya. Oke, Kak Jo, hari ini kita akan membahas tentang mengatasi rasa cemas dan fobia gitu ya. Kalau kita ngomongin fobia, cemas itu memang hidupnya nggak tenang, nggak nyaman gitu ya. Apapun faktornya pasti nggak akan tenang gitu. Apalagi masa pandemi nih Kak Jo, banyak banget stresornya ya. Entah karena tadi mungkin masalah finansial gitu ya. Ya kita doakan semoga ya kena PHK cepat dapat kerjaan supaya tidak cemas lagi hidupnya gitu ya. Amin. Kemudian kalau yang rumah tangga ya jangan divorce dulu lah, kita cari solusi bareng-bareng karena sekarang tingkat perceraian juga lumayan tinggi ya Kak Jo ya. Betul gitu. banget, Matt. Oke, tapi kalau ngomongin tentang fobia itu sendiri dan cemas, sebenarnya yang dimaksud dengan fobia dan cemas itu seperti apa? Beda atau enggak gitu? Iya, oke. Aku bahas dari cemasnya dulu ya. Oke. Nah, gangguan kecemasan atau kecemasan itu adalah sesuatu bentuk perasaan kegelisahan yang melanda. Nah, kemudian ini juga terjadi dalam kurun waktu yang konsisten dan secara panjang, dan itu akhirnya bisa mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya atau orang yang mengalaminya. Jadi ini dasarnya adalah perasaan gelisah gitu ya. Dan juga kecemasan itu memang akan ada di area apapun, dan terkadang orang ada yang bisa menyebutkan kenapa dia cemas, tapi ada juga yang dia tidak bisa menyebutkan alasan dia cemas apa. Dan yang lebih banyak yang kedua ini, nggak tahu ya, aku pokoknya tiba-tiba cemas aja gitu. Walaupun misalnya dia bisa menyebutkan karena mungkin karena pandemi lagi banyak virus, tapi secara spesifik terus apanya yang membuat kamu cemas itu dia tidak bisa menyebutkan. Itu gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu ada banyak jenisnya atau tipenya. Yang pertama itu adalah panic attack, serangan panik gitu. Serangan panik itu ya. Betul. Yang kedua adalah post traumatic stress disorder. Jadi ada suatu peristiwa trauma, kemudian setelah peristiwa trauma tersebut akan menyebabkan kecemasan pada seseorang karena memang dia pernah mengalami trauma di kehidupan sebelumnya atau di masa sebelumnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah obsesi compulsive disorder. OCD OCD, suatu perilaku yang memang berulang-ulang yang disebabkan oleh karena suatu pemikiran yang memang irasional dan sebagainya, yang karena memang merasa bahwa dirinya tidak aman, tidak nyaman, akhirnya dia melakukan insecure benar. Akhirnya mengulang hal-hal yang sama terus-menerus. Misalnya contohnya dia mengecek pintu berulang-ulang, cuci tangan berulang-ulang gitu kan ya. Nah, itu jadi obsessive compulsive disorder. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya generalized anxiety disorder. Jadi kecemasan umum gitu. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah fobia. Nah, jadi fobia ini adalah salah satu jenis dari gangguan kecemasan. Jadi dia ada di bawah payungnya gangguan kecemasan. Nah, apa itu fobia? Fobia itu adalah rasa ketakutan yang irasional. Irasional artinya sumbernya ini atau barang yang dia takuti itu biasanya tidak ditakuti oleh orang lain pada umumnya. Jadi sebetulnya objeknya tidak mengancam, nggak apa-apa, tapi dia takut secara berlebihan. Nah, jadi ketakutan yang dialami atau dirasakan oleh seseorang yang berkaitan dengan objek tertentu atau situasi tertentu. Itu adalah definisi dari fobia. Oke, Kak Jo, ini kan kita juga mungkin sering lihat, mungkin teman-teman kita atau public figure kita lihat ya, ada tuh kalau ada artis tuh ya Kak Jo ya, itu takut sama rambutan yang apa sih yang ini kecil-kecil apa sih rambut-rambutnya gitu kan, atau sama yang lain deh gitu. Itu tuh bener-bener mereka merasa ketakutan banget, atau sebenarnya mungkin kayak tadi Kak Jo menyebut ada hubungannya dengan post traumatic stress disorder tadi, maksudnya ada trauma juga atau gimana gitu Kak Jo? Betul. Nah, fobia itu bisa terjadi karena dua hal besar gitu. Yang pertama adalah tadi adanya traumatic event. Jadi ada peristiwa traumatik. Misalnya contohnya tadi misalnya Kak Met kasih contoh adalah takut sama rambutan. Nah, kalau karena trauma terjadinya itu biasa misalnya contohnya dia pernah misalnya dilemparin rambutan terus kemudian ditakut-takutin tentang rambutan gitu. Dan itu biasa terjadi di usia yang kecil gitu. Kenapa di usia kecil? Karena pada saat dia masih di tahap usia yang lebih dini gitu ya, misalnya di usia anak-anak, itu kan mereka tidak bisa berpikir secara analogi dan logikanya masih belum jalan sepenuhnya. Jadi begitu ditakutin dia akan menerima itu sebagai bentuk ketakutan yang memang mentah-mentah dia terima. Tapi kalau itu sudah terjadi di masa besar dan kemudian
kemudian kita sudah punya banyak bank data tentang hal itu bahwa ini kan cuma rambutan doang, dan itu biasa nggak terjadi gitu. Jadi kalau ketakutan semacam itu biasa sudah jadi mulai dari anak-anak seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bisa terjadi kan tadi karena dua. Yang pertama ada traumatic event. Contohnya misalnya tadi takut sama ketinggian, takut naik pesawat. Nah, mungkin dia pernah trauma pada saat naik pesawat, pesawatnya berguncang hebat gitu ya, sampai turbulensinya hebat, terus akhirnya dia trauma. Jadi ada traumatic event. Yang kedua adalah karena pembelajaran atau karena situasi atau karena lingkungan. Nah, misalnya apa ini seperti ini. Tadi yang saya jelaskan karena masa anak-anak misalnya. Kalau gelap ada setan gitu kan ya. Itu anak-anak begitu. Nah, jadi akhirnya dia tiap kali dia lampunya mati, dia akan langsung fobia atau ketakutan. Nah, gitu karena memang sudah dipelajari. Sebetulnya dia mempelajari hal yang salah dari lingkungan, karena lingkungan yang menularkan. Iya, betul, misalnya seperti itu. Atau misalnya dilemparin sesuatu yang tadi itu, misalnya kan biasa kalau laba karet gitu ya, dilemparin plok gitu, tapi kemudian dikaget, dia gigit gitu-gitu kan. Nah, kemudian itu dia kaget dan takut. Nah, sehingga akhirnya for the next step dia akhirnya benar-benar fobia sama yang namanya laba-laba, seperti itu, arachnofobia. Oke, berarti traumatic event, sama yang kedua adalah karena ya faktor lingkungan atau faktor hal-hal yang terjadi situasi kondisi gitu. Betul. Berarti benar-benar hati-hati ya kalau semasa kecil itu kadang-kadang ketika ada anak takut misalnya sama kucing gitu, jadi kucing takut tuh, akhirnya sampai gede trauma juga takut sama kucing gitu. Jadi benar-benar mindsetnya itu dipupuk dari sedini mungkin gitu. Betul, ya. Oke Kak Jo, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu. Dari @prameswari, saya sering pusing, lemas, gelisah, dan mau pingsan kalau berada di tempat keramaian dan pengap seperti pasar. Apakah ini dapat dikatakan fobia keramaian dan bagaimana cara mengatasinya? Wow, ini gimana nih Kak Jo? Ya. Kalau di tempat ramai, terus sering pusing, kalau berasa mau pingsan gimana nih? Ya, nah ini betul. Jadi termasuk fobia. Gitu. Kenapa? Karena dia menyebutkan bahwa saya sering pusing, lemas, gelisah, mau pingsan. Nah, ini yang membedakan yang namanya fobia sama ketakutan biasa. Jadi kalau fobia tadi kan dia di bawah payung kecemasan, ya kan? Nah, sehingga memang gejala fisik itu nyata sekali bagi dia. Jadi benar-benar bukan karena dia itu kayak mengada-ngada, enggak, tapi benar-benar jantungnya berdebar, benar-benar pusing, bisa sampai kemudian kalau itu dia tetap bertahan di situ agak lama bisa sampai gelap dan bisa pingsan gitu. Jadi gejala fisiologisnya itu memang nyata sekali, keringat dingin gitu ya, susah napas, sesak napas. Nah, itu emang nyata sekali pada diri orang itu. Makanya kita sebagai orang yang ada di dekatnya atau lingkungannya nggak boleh meremehkan begitu aja. Dan nggak boleh makin ditakut-takutin karena memang dia merasakan gejala fisiologis tersebut. Nah, kalau takut biasa yaitu ya cuman dia bilang ih takut, tapi ternyata kalau diusahakan berani juga berani dan tidak terlalu gejala fisik atau fisiologisnya nggak terlalu sehebat yang tadi disebutkan itu. Jadi benar ini termasuk yang namanya fobia keramaian atau tadi sosial fobia. Nah, kita perlu gali lagi apakah nanti masuk sosial fobia atau agorafobia gitu kan ya, karena fobia ini ada 3 nih bentuknya. Fobia spesifik itu ada berkaitan dengan objek tertentu gitu. Tadi misalnya ular, kemudian laba-laba, balon, misalnya seperti itu kan. Bahkan balon pun bisa, bola, air pun bisa. Nah, itu seperti itu. Jadi ada objeknya, itu namanya fobia spesifik. Yang kedua adalah fobia sosial. Jadi dia bertakut berada di keramaian. Nah, ketiga adalah agorafobia. Dia takut berada di situasi atau kondisi di mana dia tidak akan bisa lari atau keluar dari situ gitu. Misalnya fobia terhadap tempat-tempat tertutup, misalnya dalam lift gitu, atau kemudian di ruangan kantor tapi kemudian pintunya tertutup semua gitu. Jadi dia merasa bahwa nanti aku nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau ada kenapa-kenapa aku nggak bisa kabur dan sebagainya gitu. Itu agorafobia. Nah, sosial lebih ke arah sosial sih kalau di sini. Kecuali kalau dia bilang di pasar itu kemudian dia takut nggak bisa escape dan sebagainya. Nah, itu berarti masuk ke agora. Tapi kalau dia lebih menspesifikkan bahwa aku takut sama orang-orangnya, banyak orang di situ, itu lebih ke arah sosial fobia. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi, nanti kita bahasnya di akhir ya, di section yang terakhir ya. Sesi yang terakhir ya. Oke, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Prameswari ya. Tapi kalau berbicara tentang rasa cemas atau fobia, kan bisa terjadi sama siapa saja ya Kak Jo ya, tergantung tadi 2 faktor, traumatic event sama situasi, kondisi atau lingkungan seperti itu. Tapi kalau secara umum bisa nggak sih, maksudnya kayak perempuan atau laki-laki mana yang lebih rentan mengalami cemas, yang lebih suka cemas gitu, atau bisa lebih fobia? Biasanya kan
cewek itu sensitif banget. Iya, iya, iya. Gitu kan, perasaan gitu Main kan. Jadi perasaan ya. main perasaan gitu dan, di usia berapa? Apakah anak-anak bisa kena juga gitu, maksudnya cemas gitu? Mhm. Atau sebenarnya di usia-usia produktif di mana mereka sudah mengenal dengan kata cinta, Iya. terus kehidupan sosial, Iya. ekonomi, beban hidup gitu, Kak Jo? Iya. Jadi kalau mau dilihat dari perempuan atau Mmm, laki-laki gitu ya memang di dalam hal ini sebetulnya prevalensinya atau perbandingannya nggak terlalu jauh sih nggak terlalu antara jauh. laki-laki sama Mmm, perempuan yang mengalami hal ini. Tapi memang lebih sedikit di atasnya itu yang perempuan gitu, lebih banyak tetap aja perempuan karena sudah tadi bisa ditebak ya? tidak bisa ditebak ya. Tapi perbedaannya nggak jauh sih Nggak dari jauh ya? laki-laki karena laki-laki juga banyak yang mengalami fobia. Mhm, Nah kalau ditanya dari usia berapa sih dia biasa bisa mulai mmm, fobia itu? Ya tadi, kalau karena emang pembentukan, jadi kalau ini tidak hanya berlaku buat mhm, fobia, mhm. tapi untuk gangguan apapun termasuk gangguan kecemasan itu kan biasa memang ada yang namanya faktor genetik Nah, gitu. Dan untuk genetik ini berarti kan memang faktor yang sudah ada dalam diri mhm, orang itu yang sudah dibawa sejak dia lahir. betul, Nah, itu kan ada faktor misalnya keturunan ya, mhm, misalnya dari orang tuanya secara langsung, ayah ibunya, atau mungkin dari kakek neneknya, atau bahkan di atas kakek neneknya. Nah, oh, sehingga itu ada faktor genetik. Kalau mmm, genetik kan berarti ya memang sudah nggak bisa iya diapa-apain, betul, ya kan? Nah, itu biasa menyumbang 40% mhm, gitu. Nah, sisanya adalah tadi yang proses pembelajaran yang mhm, salah dari mhm, misalnya lingkungan, kemudian mempersepsikan hal yang terjadi itu secara berbeda atau mhm, secara salah. Nah, itu penyebabnya seperti itu. Nah, mmm, tapi di sini Kak Met kalau aku mau jelasin secara biar mungkin pemirsa dapat mhm, gambaran yang lebih jelas gitu ya. Nah, untuk fobia ini sendiri itu yang berperan itu kalau kita mau lihat membahas fobia kita lihat dari sisi biologis, mmm, psikologis dan juga lingkungan gitu mmm, ya. Tadi biologis itu di dalamnya ada yang genetik. mmm, Genetik tadi turunan. oke, Turunan itu nggak selalu berarti, oh berarti papa mama aku harus fobia dong. Enggak, ah, karena itu adalah biasa adalah yang ditularkan atau diturunkan adalah kerentanannya. oh, Jadi misalnya contohnya mhm, ya, orang tuanya atau kakeknya ada punya kecemasan heeh, oke berlebihan, oke, tapi nggak fobia. mhm, Nah, tapi kemudian pada anaknya atau cucunya kemudian menjadi fobia. Nah, itu oh, bisa karena yang mhm, diturunkan adalah kerentanannya, oke. gitu. Nah, Oke, itu itu dari sisi biologisnya, biologisnya nanti dulu. kita akan lanjut di Oke, psikologis dan lingkungannya, baik kita harus baik. break terlebih dahulu, Iya, Kak Jo. oke. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengatasi fobia dan gangguan kecemasan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kita kembali lagi ke Kak Jo. Kak Jo, lanjutin tadi, Mhm, kita kepotong break. iya, betul. Biologis, psikologis, lingkungan gimana nih? Mhm. Ya, jadi biologis itu menjelaskan fungsi otak yang Ah, semua saya jelaskan tadi ada dua ya, satu genetik, satu mhm, fungsi otak. mhm, Nah, maksudnya fungsi otak begini, di dalam otak manusia itu kan ada beberapa bagian-bagian, mhm, banyak sekali bagiannya. Yang kita mau bahas di sini pertama adalah amigdala, oh, pusat pengaturan emosi. mhm, Jadi terus kemudian yang kedua adalah prefrontal cortex, mhm, bagaimana seseorang itu memutuskan mengambil suatu menganalisa semuanya dan membuat suatu problem solving misalnya seperti itu ada di prefrontal mhm, cortex. Nah, yang terjadi pada orang-orang fobia itu mhm, seperti ini. Pada saat dia misalnya terpapar sama sesuatu yang memang dia takutin betul. tersebut, nah itu kan eee, yang keluar adalah alarm tubuhnya dulu tadi, Iya. makanya jantung berdetak Iya, dan sebagainya. napasnya jadi Iya, heeh. Nah, kemudian kan dia send nih, Mbak. Jadi sebelum respon itu muncul, kenapa respon yang tadi visual bisa muncul? Karena dia menangkap bahwa satu di amigdala merasa tadi adanya kecemasan, ketakutan, mhm, atau perasaan nggak enak, atau tadi bisa jadi muncul dari perasaan kaget tadi kan dan mhm, sebagainya. Itu masuk semua di amigdala. mhm, Nah, begitu di amigdala dia akan ditransfer ke depan kan ke pusat prefrontal cortex di mana tadi kalau ada pengalaman-pengalaman atau perspektif yang salah, maka di bank datanya yang ada di otaknya adalah ini membahayakan gitu. Misalnya contohnya, kalau balon meletus nanti dia bisa misalnya contohnya membuat badan kamu meletus juga kan ada seperti itu. Misalnya ya kan itu dia tadi tertular iya, sama pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kemudian dipengaruhi secara salah. Atau misalnya, "Hi, ini laba-laba bisa gigit kamu ntar bisa mati," mhm, dan sebagainya seperti itu. Jadi atau misalnya di ketinggian nih ya mhm, kan kamu akan jatuh dari mhm, situ terus hancur, berkeping-keping dan sebagainya gitu. Itu yang desain ke otak bagian mhm, depan.
Sehingga otak bagian depan kemudian akhirnya mentransfer itu ke tubuh, keluarlah dalam bentuk tadi sesak napas, jantung berdetak itu yang terjadi. Makanya kenapa orang fobia pasti mengalami hal itu. Nah, kemudian yang kedua secara psikologis. Tadi kan saya bilang ada yang namanya faktor ditakut-takutin atau dimasukin hal-hal yang salah pada masa kecilnya gitu. Misalnya contohnya ada orang nih, dia pasti mau ambil kamu gitu kan suka kayak gitu ke anak-anak, jangan keluar rumah ya, kalau keluar rumah nanti kamu diculik. Nah, itu disebutkan berulang-ulang, akhirnya di bank data dia tersimpan apa, oh berarti orang lain tuh membahayakan, orang di luar, di pikirannya bahwa begitu gitu ya. Benar. Makanya terus ada yang namanya sosial fobia tadi, kemudian agorafobia, itu kan biasa dari situ juga. Nah, kemudian yang terakhir ada tadi karena dari lingkungan. Kadang lingkungan tuh menganggap bahwa sesuatu yang orang fobia tuh lucu gitu, jadi malah dikerjain. Bener nggak? Iya, Ya kan? Justru sengaja pas ulang tahun bener-bener balonnya diletusin di depannya. Terus misalnya contohnya dia takut sama kecoa gitu, bener-bener dikunciin di dalam kamar, dikasih kecoa gitu. Jadi kan buat diketawain gitu. Nah, sehingga padahal orang yang seperti ini dengan semua gejala fisiologis yang dialami, kecemasannya makin lama makin meningkat. Itu justru bisa membuat kadar fobianya makin lama makin tinggi gitu. Oke, Kak Jo, ini memang ada beberapa faktor ya. Benar. Sebelum kita lanjut, ini ada penelpon Kak Jo, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Pasaribu, Pak. Ibu siapa, Bu? Ibu Pasaribu. Ibu Pasaribu di mana, Ibu? Pasaribu. Di Ciledug. Di Ciledug. Silakan Ibu Pasaribu. Saya ini dulu udah berobat ke psoriasis. Aku pernah ditinggal anak saya. Jadi saya kalau ngelihat rumah sakit itu benci banget. Ngelihat susternya benci, ngelihat rumah sakit. Kalau diomongin orang itu anak saya nggak suka. Terus nggak bisa tidur dong. Iya. Terus nggak bisa tidur, sama badan saya gatal. Tapi siang doang nggak bisa tidur, kalau malam tidur. Oke, berarti intinya Bu Pasaribu merasa karena mungkin pernah kehilangan anak ketika di rumah sakit mungkin ya. Jadi ketika melihat suster. Terus gini Pak. Ya, silakan Bu. Iya, jadi saya kalau lewat rumah sakit itu saya nggak suka gitu. Kalau anak saya diomongin juga saya nggak suka. Terus gini Pak, saya pernah mau ngambil toko, terus tokonya nggak dapet dulu. Ini udah berapa tahun yang lalu. Jadi saya nggak bisa tidur sampai 2 minggu waktu itu. Jadi kalau ada beban gitu, langsung saya kadang-kadang nggak enak badan begitu. Oke, baik Ibu Boleh tahu Pasaribu. nggak anaknya sudah meninggal berapa lama yang lalu? Oke, anaknya berarti dulu meninggal atau gimana Bu Pasaribu? Anaknya kuliah. Oh, masih ada dan sekarang kuliah? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Oh, itu berapa lama yang lalu Bu kejadiannya? Di situ Bu saya stres. Kalau diomongin orang sampai sekarang udah 2011. 2011, sudah 9 tahun ya. Sudah 9 tahun. Baik, terima kasih. 2011 meninggal. Baik, terima kasih. Sudah jelas Kak Jo? Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Pasaribu di Ciledug. Terima kasih. Ya, kita akan coba jawab. Silakan Kak Jo, ini permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Pasaribu gimana nih? Iya, jadi ini saya turut berduka juga ya, walaupun memang sudah 9 tahun yang lalu, tapi tetap perasaan itu masih tetap mendalam pada Ibu Pasaribu. Jadi ini tetap mengalami yang namanya periode kedukaannya masih ada sampai sekarang. Dan tadi kalau ini Ibu Pasaribu tanyakan mengenai dia setiap kali lewat rumah sakit itu merasa benci, nggak suka, ini berarti bukan fobia. Karena yang timbul bukan perasaan ketakutan kan gitu ya. Kalau ketakutan berarti misalnya contohnya dia akan menghindar karena dia takut sama rumah sakit, tapi ini kan lebih ke arah benci. Nah, sehingga lebih ke arah forgiveness atau pemaafan. Karena mungkin yang ada di benak Ibu Pasaribu ini adalah anak aku meninggal gara-gara dokter nih, nggak becus gitu, nggak bisa nolong. Gara-gara rumah sakit ini gitu kan ya. Jadi dia waktu ada saya itu adalah menyalahkan keadaan sehingga keadaan ini menjadi penyebab dari berpulangnya Harusnya anaknya masih bisa hidup gitu. Betul sekali, gitu. Nah, sehingga memang kalau ini sudah berlangsung 9 tahun berarti kan udah sangat lama dan perasaan emosinya masih sangat kuat saat ini. Saya sarankan memang harus ke
membutuhkan bantuan tenaga profesional gitu, karena akan mengikuti sesi yang namanya psikoterapi khususnya untuk pemaafan gitu, dan juga ada kombinasi dari kognitif behavioral terapinya juga, di mana di situ akan diberikan pemaknaan bahwa memang dokter sudah berupaya kan yang semaksimal mungkin, karena kan memang dokter sudah, misalnya contohnya kode etik dokter, sumpah dokter memang untuk menyelamatkan nyawa. Jadi pada saat memang ini tidak tertolong, itu memang sudah di luar kuasa dokter gitu. Jadi at the end adalah sebenarnya bukan salah dokternya atau rumah sakitnya gitu. Nah tapi kan untuk mencapai proses ini nggak bisa cuma dengan kata-kata aja, karena ini sudah masuk ke amigdalanya dia kan gitu, sehingga itu yang mempengaruhi prefrontal cortexnya tadi, mengapa dia berperilaku seperti ini, bertindak seperti ini, bencinya seperti ini gitu. Nah sehingga memerlukan proses psikoterapi yang lumayan panjang prosesnya, sehingga ujungnya adalah satu, bisa mengubah mindsetnya, kedua adalah ada misalnya ada sesuatu yang memang masih dianggap belum bisa dimaafkan, ada namanya terapi untuk forgiveness atau pemaafannya seperti itu, karena memang sudah 9 tahun ya. Jadi artinya kan sebetulnya Ibu Pasaribu sudah berupaya dong, tapi memang belum bisa seperti itu, makanya membutuhkan bantuan tenaga profesional. Jangan memang harus ketemu sama psikolog atau profesional untuk supaya nggak jadi beban juga ke hidupnya Bu Pasaribu, supaya tidak ngedrop juga, kan tadi sudah disebutkan susah tidur sampai gatal-gatal, itu memang bisa ngefek ke situ ya Kak? Bisa banget. Nah kalau tadi ya ini kaitannya gangguan kecemasan apapun, kemudian bentuk emosi apapun, kalau itu sudah berlangsung panjang dan kemudian intensitasnya tidak menurun, nah itu bisa akhirnya membuat itu semakin parah derajatnya, atau bisa menyebar ke hal yang lainnya gitu. Makin parah derajatnya misalnya kayak tadi, misalnya pertama ngerasa benci aja, tapi lama-lama ini kan kependem terus ya, nggak bisa keluar gitu emosinya. Nah akhirnya kemudian kenanya ke fisik. Tadi pertamanya cuman kayak jantung berdebar, kayak merasa mau nangis setiap kali lewat rumah sakit. Tapi karena ini terus kependem, terus kemudian nggak bisa keluar, akhirnya timbul yang namanya reaksi fisiologis yang lain. Tadi misalnya alergi dan sebagainya. Kenapa di siang hari? Nah itu biasanya perlu kita gali lagi, apakah anaknya meninggal di siang hari? Nah seperti itu. Biasa ada koneksinya kenapa di siang hari gitu. Nah terus kemudian itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah tadi Ibu tadi sempat, kalau saya nggak salah dengar, dia bilang ini sudah merambat juga ke hal yang lain tadi ya, kalau nggak salah kan, bukan cuma hal ini aja tapi kecemasan ke hal yang lain. Nah itu berarti memang sudah mengena ke satu, levelnya semakin tinggi, dan kedua menyebar ke hal yang lain juga. Jadi nggak cuma tentang meninggal si anaknya ini, tapi emosinya itu juga akan kemudian melebar ke hal-hal lainnya. Karena pada hal lainnya bisa aja dia akan menyangkut suatu emosi yang sama gitu. Misalnya tadi emosi yang berkaitan dengan tidak bisa memaafkan, merasa benci gitu ya. Nah kemudian ada trigger lain yang juga kenanya ke benci, akhirnya merambat ke situ gitu. Dalam bentuk apapun, misalnya contohnya rekan kerja atau misalnya keluarga yang mengatakan sesuatu kemudian dia benci. Nah akhirnya kemudian merambat ke hal yang lainnya. Makanya saya bilang harus membutuhkan bantuan profesional secara segera untuk di stop dan dicarikan solusinya, karena juga takutnya jadi gangguan psikosomatis ya. Betul jadi dari pikiran itu jadi ke fisik. Itu doanya enggak sih, supaya tetap sehat gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Pasaribu yang ada di Ciledug. Tetap sehat-sehat terus Ibu Pasaribu, dan salam untuk keluarga yang pastinya Ananda sudah tenang di surga ya, sudah bersama Tuhan seperti itu. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk supaya tidak terlalu cemas gitu ya Kak ya, di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Segmen terakhir ini kita akan membahas bersama Kak Jo tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan rasa cemas gitu ya Kak Jo ya. Kita lihat satu persatu, nanti akan dijelaskan secara umum oleh Kak Jo. Yang pertama kita lihat, kenali rasa fobia. Oke, yang kedua kita lihat lagi, hadapi fobianya. Yang ketiga adalah tantang pikiran negatif, buang pikiran negatif jauh-jauh gitu ya. Yang keempat adalah belajar untuk tenang, harus cooling down, calm down. Dan yang terakhir adalah memiliki support group atau support system, dan itu mungkin bisa didapatkan dari keluarga, atau kalau mungkin akhirnya in the end of the day-nya harus ketemu sama psikolog atau profesional. Gimana Kak Jo untuk mengatasi fobia dan juga kecemasan ini? Iya betul. Nah jadi tadi sudah disebutkan tips-tipsnya, memang itu adalah tips yang memang bisa dilakukan untuk para pemirsa di rumah yang mengalami fobia. Nah tapi saya akan jelaskan, kalau misalnya biasa kan orang bertanya, terus kalau saya ke tenaga profesional saya bakal apa sih gitu, bakal diapain sih di sana gitu. Orang takut kan? Kalau ke psikolog kayaknya
Sakit jiwa ya gimana sakit itu? jiwa gitu, padahal gua enggak gitu kan. Mhm. Enggak, sebenarnya psikolog itu kan enggak cuman buat bukan hanya untuk tempat orang sakit jiwa, Heeh. tapi lebih ke arah kita ada masalah apapun kita curhat, kita ngobrol pun itu juga ke psikolog gitu. Nah, di sini untuk terapi untuk fobia gitu ya khususnya, itu memang tadi istilah lain yang saya sebutkan kan, ada yang namanya tadi satu cognitive behavioral therapy, yaitu kemudian kita mengolah ulang tadi berkaitan sama sistem limbik sama prefrontal itu yang akan diolah di cognitive behavioral therapy. Jadi mengubah cara berpikir sehingga perasaan dan perilakunya berubah, itu intinya gitu. Nah, kemudian selain itu adalah ada terapi yang spesifik yang memang ini hanya untuk orang-orang fobia. Itu namanya teknik pemaparan. Jadi terapinya namanya teknik pemaparan atau desensitisasi. Dari asal katanya aja desensitisasi artinya diterapkan secara pelan-pelan, tapi kemudian derajatnya ditambah gitu. Nah, biasa mulai dari sini untuk singkatnya. Jadi misalnya kita tanyakan kan dia fobianya apa gitu. Misalnya katakanlah tadi balon gitu, atau misalnya tadi kucing misalnya ya kan. Nah, kita tanyakan, oke, kita mau tahu nih derajat dia mana dulu nih, sampai ke arah mana, sedang, berat, atau misalnya masih yang ringan gitu ya. Kita tanyakan, dengar kucing takut nggak gitu, atau harus ketemu baru takut. Kalau ketemu pun di jarak berapa meter kamu takut. Nah, kan akan dispesifikan gitu ya. Let's say dia bilang, ih jangan kan ketemu, aku dengar aja udah takut gitu. Atau kalau nggak aku lihat kucing kartun aja takut gitu kan. Ya ampun. Nah, itu berarti kan kita sudah tahu oke levelnya di situ. Jadi disitulah kita mulai teknik desensitisasinya. Jadi setelah tadi dilakukan cognitive behavioral therapy, teknik relaksasi, jadi menenangkan. Jadi kita akan ajarkan kepada klien bagaimana cara dia pada saat tadi respon fisiologisnya timbul, bagaimana cara dia menenangkan diri. Kita ajarkan teknik pernafasan. Karena kan tadi kalau orang yang fisiologisnya tadi udah jantung berdebar-debar, itu kan artinya jantungnya cepat banget ya. Kita harus tetralin dulu. Relaksasi yang paling tepat di sini. Nah, setelah dia belajar bagaimana menenangkan, kita hadapkan sama situasinya. Gitu. Misalnya contohnya, oke, berarti coba sekarang saya ngomong kata kucing gitu kan. Nah, mungkin ih jangan ngomong gitu kan ya. Terus kita ulangin lagi kucing. Nah, pertama dari omongan. Terus lama-lama kita cerita satu buku tentang kucing. Terus kemudian akhirnya dia sudah oke nih, dia bisa menenangkan diri dengan itu. Kita mulai dengan gambar, video dulu, jangan kucing nyata gitu kan. Video, terus kemudian juga gambar-gambar yang 3D dan sebagainya. Nanti baru kemudian lanjut lagi ke kucing yang sesungguhnya tapi dari jarak 10 meter. Dimajuin 9 meter, 8 meter sampai deket gitu. Nah, baru kemudian nanti dia tetap walaupun dia merasa panik atau cemas itu pasti ada. Tapi yang sudah dipelajari adalah teknik menenangkan diri kan. Betul. Nah, jadi dia akan melakukan itu untuk step by stepnya gitu. Sampai ke arah kemudian akhirnya dia bisa ngelus-ngelus kucingnya gitu. Baru kita hentikan. Jadi perlu diperhatikan untuk para pemirsa, kalau untuk sekali udah memang mau terapi psikologis harus sampai selesai, Matt. Nggak boleh tengah-tengah. Nggak boleh kentang ya. Iya, misalnya nih, kita udah tahu nih, pokoknya tujuannya sampai mana nih, mau sampai ngelus kucingnya. Berarti at the end harus sampai ngelus kucing. Nggak bisa misalnya baru lihat 10 meter, terus lain kali udah nggak datang lagi ke psikolognya. Itu nanti efeknya justru lebih parah dari sebelumnya. Oh, malah lebih Iya, parah. karena otak dia merekam apa? Merekam bahwa tuh kan nggak bisa, tuh kan nggak selesai gitu. Gitu. Tuh kan nggak berhasil. Tuh kan nggak berhasil, gitu. Nah, seperti itu. Jadi emang harus satu niat dulu, memang dia mau sesuatu itu diperbaiki dan dirubah, baru kemudian dia ikut sesinya dan harus sampai akhir. Kita akan ada tanda tangan kontrak di dalam sesi psikoterapi. Harus ikut ini sampai akhir, gitu. Kalau nggak sampai akhir ya berarti tanggung sendiri dan sebagainya gitu. Seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita ajarkan teknik menenangkan diri dan kita kan pandu di sebelahnya. Jadi nggak usah takut bahwa nanti kenapa gitu, enggak. Dan target ini nggak harus sampai dia bisa ngelus kucing. Misalnya tadi contohnya kucing. Dia bisa aja misalnya, oke, aku cuma mau sampai 2 meter di depan aku, berarti goals terapinya udah terpenuhi. Nggak masalah gitu. Jadi yang menerapkan goals terapi adalah si klien itu sendiri. Gitu. Tapi intinya bisa sembuh nggak sih? Bisa banget. Bisa banget Bisa ya. Jadi tidak berpikiran bahwasanya once orang punya fobia, malah selamanya akan fobia, enggak ya? Saya tambahin dikit ya. Nah, nggak bener. Jadi nggak selamanya itu akan terus menerus. Dan kalau memang derajatnya sudah mulai parah, kita akan kombinasi dengan farmakoterapi. Jadi akan ada, tapi yang memberikan tentunya psikiater, bukan psikolog. Tapi tujuannya apa? Minum obat. Jadi jangan salah, misalnya minum obat nanti ketergantungan, itu enggak. Jadi pada saat minum obat, ingat tadi kan ada sistem limbik yang berpengaruh, ya, ada serotonin di situ, Ya, di mana betul. kadarnya itu sudah low. Jadi perlu minum obat supaya ini ninggiin serotonin, sehingga pada saat proses terapi psikologisnya berlangsung, itu keadaan di fisiologis otaknya itu sudah
netral, sudah optimal. Jadi dia bisa juga lebih tenang pada saat mengikuti terapi. Jadi obat plus relaksasi, kemudian dipaparkan sama desensitisasi, baru nanti hasilnya akan bagus, Matt. Kalau faktor risikonya muncul lagi, bisa timbul lagi nggak, Kak Jo? Pada Bisa fobia atau cemas itu. Ketika faktor risikonya datang lagi, bisa cemas lagi, bisa fobia lagi nggak? Nah, iya pertanyaan bagus nih. Kalau dia udah berhasil nih sama kucing, misalnya contohnya kita kasih contoh satu aja lah. Tiba-tiba kucing. once dia digrok sama kucing gitu. Once, nah pada saat itu kan dia bisa nih, bisa menenangkan diri, udah berhasil. Once misalnya dalam kehidupan dia udah berjalan bertahun-tahun kemudian tiba-tiba dikagetin lagi sama kucing, itu bisa lagi. Oh, bisa lagi. Tapi karena dia sudah pernah punya modal, dia tahu cara menenangkan diri dan dia tahu bahwa ternyata kucing nggak berbahaya, ini cuman mengagetkan. Nah, berarti dia akan bisa pada saat kedua, dia bisa melaluinya dengan lebih baik. Ya? Entah itu dia sendiri atau dia akan kembali lagi ke psikolog, tapi sesinya akan lebih sedikit. Oke Gitu. ya. Jadi memang bisa saja, tapi faktor rekurensinya atau kambuhnya lagi atau munculnya lagi bisa lebih kecil karena mungkin sudah tertanam di otak juga gitu ya. Bahwasanya ini cuma mengagetin. Cuman kaget, bukan membahayakan si kucingnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Jo. Iya. Hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati. Semoga nggak bosan-bosan berbagi tidak informasi tentunya. yang positif untuk para pemirsa Bincang Sati Daerah TV. Terima kasih Kak Jo. Iya. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Kita Amin. doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya Kak Jo, ya, supaya kita nggak ada rasa cemas-cemas lagi. Iya, amin. Terima kasih Kak Jo, selamat pagi. Iya, pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.